Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Fani Dwi Maulidia, kalian bisa panggil aku Kak Fani. Nah, di sini adik-adik akan mempelajari matematika, yaitu materi luas dan keliling bangun datar. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini, bangun datar yang akan kita bahas adalah trapesium dan layang-layang. Nah, pertama, kakak akan membahas tentang trapesium. Apa sih trapesium itu? Jadi, trapesium itu adalah bangun datar segi empat yang memiliki dua sisi sejajar. Karena merupakan bangun datar, trapesium berbentuk bangun dua dimensi. Nah, biar kakak jelasin ya, maksudnya dua sisi sejajar, itu maksudnya adalah yang di atas sini dan yang di bawah sini. Jadi, untuk yang di sini tulisannya base, ini kalian bisa sebut dengan alas. Di sini ada sisi alas bawah dan sisi alas atas. Nah, ini yang disebut dua sisi sejajar karena dia letaknya bersebelahan dengan arah yang sama. Bisa dilihat ya ini. Nah, lalu dia merupakan bangunan dua dimensi. Maksudnya adalah dia tidak memiliki volume. Nanti adik-adik akan mengetahui tentang bangun ruang yang memiliki volume. Sedangkan kalau bangun datar, dia hanya memiliki dua sisi ya, depan dan belakang, jadi makanya disebut dua dimensi. Di sini trapesium itu terdiri dari yang sudah kakak sebutkan tadi, yaitu sisi alas, lalu di sini juga ada kaki, yang sebelah kanan kiri ini disebutnya kaki, lalu untuk menghubungkan dari alas satu ke alas yang satunya lagi, itu disebutnya tinggi. Trapesium ini bentuknya ada tiga macam, yaitu trapesium sembarang yang dapat dilihat pada gambar 1, trapesium sama kaki yang ada di gambar 2, dan trapesium siku-siku yang ada di gambar 3. Nah, bedanya apa sih Kak? Bedanya trapesium sembarang ini panjang sisi-sisinya itu tidak ada yang sama, panjang sisi dan sudut dari setiap rusuknya ini berbeda, dari A, B, C, D, ini semua panjangnya dan besar sudutnya berbeda. Lalu trapesium sama kaki, di bagian kakinya ini sama panjang kanan kiri. Jadi bisa dilihat ya, ini penandanya ada yang garis seperti ini, itu menandakan kalau panjang kakinya itu sama. Lalu yang ketiga yaitu trapesium siku-siku. Disebut trapesium siku-siku karena dia ada sudut yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, jika adik-adik pernah mengetahuinya, mungkin sudut siku-siku itu adalah sudut 90 derajat ya, yang seperti ini, itu bentuknya siku-siku. Lalu sifat-sifat trapesium itu ada yang pertama, memiliki 4 buah sudut, dan jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Jadi sudut itu yang ini ya, sudut itu di sini, antara dua garis ini namanya sudut. Nah, ada 4 kan ya, bisa dilihat di sini ada 4. Lalu ada dua sudut yang berdekatan ini jumlahnya 180 derajat. Jadi misalkan ini dengan ini itu jumlahnya 180 derajat. Trapesium memiliki sepasang sisi yang sejajar seperti yang sudah kakak sebutkan tadi, itu yang ada yang alas bawah dan alas atas ini. Lalu sifat-sifat trapesium yang khusus untuk setiap jenis trapesiumnya adalah di sini ada trapesium sembarang, itu panjang kakinya tidak sama, kakinya tidak tegak lurus dengan sisi sejajar ya. Jadi ini dan sisi ini dan sisi ini itu tidak membentuk 90 derajat, itu maksudnya tidak tegak lurus. Dan besar keempat sudutnya berbeda-beda, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi. Lalu di sini trapesium sama kaki memiliki panjang diagonal yang sama, ukuran-ukuran sudut alas-alasnya sama, dan dapat menempati bingkainya dengan 2 cara. Maksudnya apa? Panjang diagonal itu dari sini A ke C, dan panjang dari B ke D ini sama panjang. Itu yang disebut dengan diagonal. Lalu ukuran sudut-sudut alasnya sama. Jadi sudut A di sini dengan sudut B itu besarnya sama.
Lalu di sini sudut D dengan sudut C itu besarnya sama. Dan dia juga dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Maksudnya adalah dia bisa berbentuk seperti ini satu kali, lalu dia bisa menempati bingkai yang sama jika dia dibalik. Jadi dibalik seperti ini, dia dibalik begini, itu namanya menempati bingkainya dengan dua cara. Yang ketiga ada trapesium siku-siku, mempunyai dua sudut siku-siku. Bisa dilihat di sini, di P itu membentuk 90 derajat, dan di Q membentuk 90 derajat. Ini yang disebut dengan tegak lurus. Nah, mungkin untuk materi selanjutnya akan diteruskan dengan Kak Tiara dan Kak Farhan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di grup WhatsApp. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Cakia Tapasari dari Divisi Networking. Nah, pada pertemuan kali ini kakak akan ngebahas mengenai ciri-ciri trapesium dan juga rumus luas dan keliling dari trapesium. Nah, buat ciri-ciri trapesium sendiri, yang pertama, dia memiliki dua buah pasang sisi yang sejajar. Yang kedua, jumlah semua sudutnya ialah 360 derajat. Yang ketiga, memiliki satu simetri lipat. Yang keempat, memiliki satu simetri putar. Dan yang kelima ialah luasnya adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Kayak biar ngerti juga tentang rumus-rumus keliling dan luas, kakak akan bahas di slide selanjutnya. Oke, yang pertama ada rumus keliling trapesium. Nah, rumus keliling trapesium sendiri ialah panjang A ke B ditambah panjang B ke C, panjang A ke B ditambah panjang B ke C, ditambah panjang C ke D, dan ditambah panjang D ke A. Jadi kalau keliling itu rada lebih simpel, jadi teman-teman adik-adik bisa tinggal tambah-tambahin aja dari A ke B, B ke C, D ke A gitu. Tinggal ditambahin semuanya. Lalu yang selanjutnya itu ada rumus luas trapesium. Nah, untuk rumus luas trapesium sendiri, adik-adik bisa menggunakan rumus setengah A plus B kali T. Nah, A plus B-nya tuh yang mana sih, Kak? A-nya itu yang A kecil ya. A kecil tuh kan kalau di gambar yang ini bisa dilihat antara A sampai B. Itu ada A kecil. Nah, jadi panjang A ditambah panjang B dikali T. T-nya itu yang mana sih, Kak? T-nya itu di antara huruf D ke E itu ialah tinggi. Atau mungkin kalau misalkan kurang ngerti A kali B-nya, A ditambah B-nya itu apa? Jadi A tambah B-nya itu jumlah sisi yang sejajar gitu. Oke, mungkin dari Kak Tiara hanya membahas mengenai ciri dan rumus keliling dan rumus luas, akan dilanjutkan kembali oleh teman kakak yang namanya Kak Farhan untuk membahas mengenai layang-layang. Oke, sekian dari kakak. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Farhan Khairullah. Nah, di sini kita akan belajar tentang bangun datar layang-layang. Nah, sebelum itu apa itu layang-layang? Nah, bagi adik-adik sebelumnya pasti udah pernah tahu ya atau kenal yang namanya layang-layang ini yang bisa sering main di lapangan itu. Nah, ini ternyata ada di bangun datar. Nah, layang-layang itu apa sih? Bangun layang-layang itu adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki dua pasang sisi sama panjang namun tidak sejajar. Nah, ini dua sisinya serta saling membentuk sudut yang berbeda. Oke, kita next ya adik-adik. Nah, layang-layang ini mempunyai sifat-sifat. Nah, yang pertama ini memiliki dua pasang sisi sama panjang dan tidak sejajar. Nah, ini udah ada tandanya. Adik-adik bisa dilihat tanda-tandanya sama panjang tapi tidak sejajar. Yang kedua ini memiliki dua sudut sama besar seperti sudut ABC sama dengan sudut ADC. Kita lihat sudut ABC-nya. Sudut
A, B, dan C. Sama besar ya adik-adik. Dan sudut ADC. ADC. Sama ya. A ke D, D ke C. A ke B, B ke C. Sama ya. Nah, yang ketiga ini memiliki dua diagonal saling tegak lurus. Diagonal AC tegak lurus dengan diagonal BD. Nah, jadi diagonal AC ini terletak pada tengah-tengah. Nah, di sini ya adik-adik. Ini namanya diagonal pertama. Nah, yang kedua, ini ada diagonal yang keduanya, yaitu diagonal BD. Nah, ini BD-nya. Yang terakhir, memiliki satu sumbu simetris garis yang berimitan dengan garis AC. Nah, jadi garis AC ini terletak pada tengah-tengah sini, A, sini C. Nah, apa sih sumbu simetris itu? Sumbu simetris adalah garis yang tepat membelah bangu datar menjadi dua bagian yang sama luasnya. Nah, jadi garis A sama C ini kita jadikan sumbu untuk melipat B ke D. Coba kita lipat. Misalnya B ke D, kita lipat, maka sisi ini akan sama besarnya, sama rata. Akan tetapi jika sumbu simetrisnya menjadi B ke D, maka kita tutup dari C ke A. Maka posisi A ini akan lebih panjang daripada C. Nah, maka tidak bisa ya. Berarti untuk D-nya ini tidak bisa. Jadi sumbu simetris dari layang-layang ini hanya bisa dari A dan C. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Lalu ini adalah rumus keliling layang-layang. Di sini udah ada gambarnya dan contoh rumusnya. Ini ada AB garis sini dan BC ini, CD ini, DA sini. Jadi ini keliling. Terus untuk sisinya, ukuran sisinya kita bisa gunakan dengan seperti ini ya. Keliling sama dengan A ditambah B, B ditambah B ditambah A. Jadi sisi ini A sama B hampir sama dengan A, B sama C sama dengan hampir sama dengan B. Nah, jadi A sini 1, B sini 1, di sini A kedua 1, B keduanya ada di sini. Jadi B ada 2, A sama A ada 2. Jadi bisa kita rumuskan K sama dengan 2A ditambah 2B. Atau bisa kita lebih rumuskan lagi, keliling sama dengan 2 kali ditambah 2 kali A ditambah B. Sampai di sini udah paham ya adik-adik. Lalu untuk rumus layang-layang, di sini ada rumus luasnya ya. Dan tadi kakak sudah ngasih tahu untuk diagonal pertamanya itu A, C, dan diagonal keduanya B, D. Untuk rumus layang-layang, rumus luasnya ya, ini ada setengah dikali AC kali BD. Nah, tadi udah masuk ke diagonal ya. Jadi sama dengan L luas sama dengan setengah dikali diagonal 1. Ini AC dikali diagonal 2 BD. Nah, jadi adik-adik udah tahu ya sekarang bagaimana sifat-sifat layang-layang, terus juga keliling layang-layang, dan juga rumus luas layang-layang. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya adik-adik. Semoga adik-adik paham dan sampai ketemu lagi. Terima kasih, dadah.